Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ada seorang lelaki yang bernama Rusdianto. Biasa dipanggil Rusdi. Ia telah berkeluarga dan memiliki seorang istri yang bernama Siti. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Eep Mulyadi, yang biasa dipanggil Cecep, yang berumur 7 tahun dan bersekolah di kelas 1 SD, yang tak jauh dari rumah mereka. Kehidupan mereka terbilang sangat-sangat sederhana, jauh dari kesan mewah. Rusdi bekerja sehari-hari sebagai kuli bangunan dengan upah harian yang tidak seberapa dan terkadang tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan istrinya, Siti, membantu perekonomian mereka dengan berjualan kue dan makanan yang ia titipkan ke warung-warung yang jaraknya tidak terlalu jauh juga dari kediaman mereka. Walaupun hasil tidak seberapa, tapi cukup lumayan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun rumah tangga mereka sangat harmonis, tidak pernah ada pertengkaran di antara mereka, walaupun kehidupan amat keras bagi keluarga mereka. Ini dikarenakan Rusdi sangat mencintai istrinya dan sifatnya yang penyabar itu. Dek, sepertinya abang harus berhenti kerja sebagai kuli bangunan. Abang akan cari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan lagi untuk kehidupan kita. Memangnya abang mau kerja di mana, Bang? Dan sebagai apa? Pak Haji Rusli menawari abang bekerja untuk menjaga bekas gudang pabrik terasi milik orang tuanya dulu. Karena di gudang itu Pak Haji menyimpan stok barang-barang yang digunakan untuk proyek jalan dan jembatan yang tendernya ia menangkan kemarin. Terus abang mau jadi penjaga gudang itu? Abang akan coba dulu, Dek, karena berdasarkan cerita dari penjaga yang pernah bekerja di sana, mereka tidak pernah betah dan lama menjaga gudang itu. Katanya banyak kisah-kisah serem yang terjadi selama mereka bekerja di sana. Dengan kata lain, gudang tersebut angker karena lama tidak berpenghuni. Karena gaji yang ditawarkan oleh Pak Haji lumayan besar dan lebih menjanjikan, yaitu 2,5 juta 1 bulan. Sedangkan penghasilan sebagai kuli bangunan adalah 75.000 sehari. Itu pun kalau ada borongan. Kalau tidak, maka Rusdi tidak bekerja. Maka Rusdi pun bersedia dan menyetujui untuk bekerja menjaga gudang tersebut dengan gaji yang disepakati, yaitu 2,5 juta. Enaknya lagi, tugasnya berjaga itu hanya pada malam hari saja. Dimulai dari jam malam, yaitu jam 9, sampai fajar menjelang, yaitu jam 5 subuh. Sehingga siang harinya Rusdi bisa menyambi pekerjaannya sebagai kuli bangunan atau pekerja serabutan lainnya. Malam ini adalah malam pertama bagi Rusdi bekerja sebagai penjaga gudang itu. Dari rumah ia telah menyiapkan senter, kopi dalam termos kecil, juga makanan kecil buatan Siti, istri tercintanya. Tak lupa rokok kretek yang ia suka sebagai penghilang rasa kantuk dan suntuk baginya. Abang berangkat dulu ya, Dek. Iya bang, hati-hati ya bang. Cecep jangan nakal ya, jaga ibu baik-baik. Dengan hati yang semangat, berangkatlah Rusdi untuk memulai tugas barunya, menjaga gudang Pak Haji Rusli malam itu. Rusdi menaiki sepeda motor butut miliknya yang sudah terkelupas catnya itu. Perjalanan menuju gudang tempatnya bekerja memerlukan waktu sekitar 20 menit. Untunglah malam ini cuaca sangat cerah. Tampak bulan bersinar terang menerangi malam itu. Waktu menunjukkan pukul 21:22 ketika ia tiba di gudang itu. Gudang yang sengaja dibuat semi permanen oleh pemiliknya, Haji Rusli.
Gudang tersebut banyak menyimpan barang-barang yang penting untuk proyeknya membangun jalan dan jembatan. Bangunan itu dulunya adalah bekas pabrik pembuatan terasi. Dahulu pabrik terasi masih sedikit, sehingga penghasilan yang ia dapat dari pabrik cukup besar. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi yang makin muntakhir, maka pabrik itu pun bangkrut dan akhirnya tutup. Dan karyawan pabrik itu dirumahkan alias di PHK. Rusdi pun mulai berjalan sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir termos yang ia bawa. Lalu meminumnya, terasa hangat di perutnya setelah cairan kopi itu ia teguk. Kemudian ia berkeliling melihat bagian belakang gudang itu. Tampak barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi berserakan di lantai. Hingga tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Matanya mulai terasa kantuk. Ia mencoba mengusir kantuk dengan mengeluarkan sebatang rokok kretek miliknya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara seperti orang melempar sesuatu. Bunyinya keras sekali, hampir memenuhi gudang. "Siapa di sana?" Diam, tiada suara. "Siapa di sana? Jangan macem-macem sama saya!" Ancamnya dengan suara yang tak kalah kerasnya dengan bunyi barang yang jatuh tersebut. Suara itu terdengar lagi. Untunglah Rusdi bukanlah tipe orang yang penakut, sehingga bunyi atau suara tersebut tidak diindahkannya. Ia menunggu kalau-kalau ada orang yang berniat mencuri barang yang ada di gudang itu. Hingga waktu fajar pun tiba, tak sedikit pun ia bisa memejamkan mata, sekedar menghilangkan rasa kantuknya. Singkat cerita, ia pun berniat pulang. Karena azan subuh telah berkumandang. Ia pun menghentikan mesin motor butut miliknya ketika ia hendak berwudu. Ia berpapasan dengan penjaga atau marbot masjid itu, namanya Pak Usman. "Assalamualaikum Pak Usman." "Waalaikumsalam Pak Rusli." "Saya baru dari kerjaan Pak Usman." "Pak Rusdi kerja di mana sekarang? Bukankah kemarin kerja di bangunan bikin rumah-rumah itu ya Pak?" "Saya menjaga gudang bekas terasi milik Pak Rusli Pak. Baru mulai malam ini." "Menjaga gudang bekas terasi? Waduh, Pak Rusli nggak takut ya kerja di situ?" "Sudah banyak sekali loh Pak yang berjaga di gudang itu, namun semuanya tidak betah Pak." "Tidak betah bagaimana Pak? Jangan nakut-nakutin saya Pak Usman." "Kata mereka yang pernah berjaga di sana, gudang itu berhantu Pak. Mereka semua sudah pernah diganggu oleh penghuni gudang itu." "Oh, kalau itu sih saya sudah tahu Pak Usman." "Iya Pak Rusdi, malah pernah ada tukang sate yang secara tak sengaja lewat di bekas gudang terasi itu. Ia melihat ada hantu tanpa kepala sedang membawa sesuatu. Hantu itu memanggilnya. Karena gelap dan tak ada penerangan, maka mendekatlah si tukang sate tersebut. Ia pikir orang yang hendak membeli satenya. Tapi setelah dekat, ternyata hantu tersebut sedang memegang kepalanya. Langsung kabur si tukang sate sama gerobaknya Pak." "Wah, ternyata serem juga ya Pak bekas gudang itu." "Malah ada lagi yang bilang hantu tersebut adalah hantu tentara Belanda yang dipenggal kepalanya oleh tentara Jepang pada masa penjajahan dulu Pak." Lalu Rusdi terdiam dan berpikir, jangan-jangan suara benda yang jatuh semalam adalah kepalanya si hantu. Batinnya, "Baiklah Pak Usman, terima kasih atas informasinya. Kita salat dulu ya Pak." Meskipun sholat subuh berjamaah di masjid, kebetulan yang bertugas sebagai imam sholat subuh di pagi itu adalah Pak Rusdi. Memang lelaki itu dikenal sebagai ahli ibadah. Walaupun ia hanyalah seorang kuli bangunan, namun untuk ibadah ia tak pernah meninggalkan sholat sekalipun. Dalam perjalanan pulang ke rumah, lelaki itu tampaknya masih penasaran. Apakah benar yang diceritakan oleh Pak Usman tadi, bahwa ada hantu tentara Belanda tanpa kepala bergentayangan di malam hari? Apa mungkin Pak Usman berbohong ya? Tapi sepertinya ia orang yang jujur dan bertanggung jawab. Aku akan buktikan sendiri nanti. Sampai di rumah, ia langsung memarkirkan motor butut kesayangannya itu di depan pintu pagar.
Siti, istrinya, menyambut suami tercinta dengan senyum dan menyalami tangan sang suami. "Gimana bang kerja di malam pertama di sana? Aman-aman saja kan?" "Aman lah dik, semua lancar, nggak ada gangguan apapun." Ia memang sengaja tidak menceritakan tentang kejadian semalam. Takutnya sang istri malah kepikiran dan mencemaskan dirinya. Setelah mandi dan sarapan pagi, Rusdi pun telah meluncur bersama motornya pagi itu. Tujuannya adalah menuju kediaman Pak Haji Rusli. Ia mau melaporkan bahwa ia sudah mulai bertugas malam. Sampai di sana ia pun dipersilakan masuk oleh Pak Haji. Setelah berbasa-basi sejenak, maka Rusdi melaporkan bahwa ia telah mulai bekerja dan menjaga gudang itu sejak semalam. "Syukurlah kalau kamu sudah mulai bekerja, Rusdi. Saya harap kamu betah bekerja di sana. Karena terus terang, kamu adalah orang yang kesekian kali menjadi penjaga gudang itu." "Insya Allah Pak Haji, semoga saya betah kerja di sana. Karena mereka yang sudah pernah kerja di sana, mereka sering melihat penampakan hantu tanpa kepala di gudang itu. Dia tidak mengganggu, hanya menampakkan diri saja. Tapi para penjaga banyak yang ketakutan, sehingga banyak yang mengundurkan diri. Itu kembali kepada diri kita pribadi Pak Haji. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, bukan karena hantu atau makhluk lainnya. Saya pribadi tidak begitu Pak. Selama kita selalu beribadah kepadanya, memenuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah kita tak takut ataupun gentar sekalipun. Karena di setiap saat kita selalu menyebut nama Allah Pak Haji." "Alhamdulillah kalau begitu Rusdi, saya percayakan padamu seluruh aset saya yang berada dan disimpan di gudang itu. Semoga kamu amanah dalam menjaganya." Rusdi pun pamit pulang. Ia menuju rumahnya dengan perasaan yang lebih tenang sekarang. Dalam hatinya ia akan menjaga amanah Pak Haji dengan penuh tanggung jawab. Malam harinya, ini adalah malam kedua Rusdi bekerja. Seperti kemarin ia telah mempersiapkan segala keperluan yang akan ia bawa. Sementara Cecep anaknya tampaknya telah tertidur. Mungkin kecapean seharian bermain. "Abang berangkat dulu ya dek, hati-hati di rumah, doain abang agar lancar bekerja malam ini ya." "Baiklah bang, semoga lancar ya bang kerjanya." Maka Rusdi pun berangkat menuju gudang tempatnya bekerja malam itu dengan mengendarai motor kesayangannya. Ia berharap bisa menemukan titik terang. Mengapa hingga sekarang para penjaga sebelumnya selalu didatangi sosok hantu tanpa kepala tersebut? "Bismillahirrahmanirrahim," ucapnya mengawali aktivitasnya malam ini. Rusdi memacu laju motornya dengan kecepatan sedang. Karena waktu masuk kerjanya masih agak lama, ia tadi berangkat dari rumah lebih awal. Dikarenakan ia akan mampir ke toko elektronik untuk membeli lampu. Bola lampu yang ada di kamar belakang gudang yang mati. Sampai di toko yang dituju, ia pun masuk. "Maaf pak, ada bola lampu untuk gudang pak, yang bagus dan wattnya yang tidak terlalu besar." "Oh ada mas." Kemudian ia menyerahkan bola lampu tersebut kepada Rusdi yang langsung diterima dan dibayar oleh lelaki itu. "Mau kemana mas malam-malam begini beli bola lampu?" "Oh saya mau kerja pak di gudang Pak Haji Rusli, menjaga barang-barang proyeknya." "Oh di gudang itu? Katanya gudang tersebut serem loh mas. Banyak cerita-cerita dari warga yang suka lewat di depan gudang itu bila malam hari. Oh ya, pernah juga loh ada tukang becak yang bercerita pada saya mas. Ia narik becak kemalaman karena baru mengantar barang namun nyasar. Akhirnya ia kemalaman pulang ke rumah. Nah pas lewat di depan gudang, ada yang manggil dan minta diantar ke suatu tempat. Setelah ia menoleh dan melihat siapa yang memanggilnya, langsung saja mas dia kabur sambil mengayuh becaknya kencang sekali hingga becaknya terbalik dan ia jatuh ke jalan aspal. Tahu nggak mas apa yang dilihatnya? Ia melihat seorang lelaki berseragam lengkap seperti tentara berdiri di samping gudang tanpa kepala alias buntung mas. Wah ngeri juga ya pak.
Berarti cerita penghuni gudang yang tanpa kepala itu memang benar, Pak. Baji juga bercerita kepada saya tentang hal itu. Kalau saya sih bismillah saja, Pak, karena kita adalah makhluk yang paling sempurna dari makhluk lainnya. Paling kalau ada pun akan saya ajak nemenin saya jaga, Pak, ujarku sambil bercanda. Setelah mendapat apa yang dia cari, Rusdi pun kembali mengendarai motor bututnya menuju gudang Pak Haji. Waktu telah menunjukkan pukul 21:15. Ia mulai menghidupkan lampu luar, lampu dalam dan memasang bola lampu di belakang yang mati tadi. Semua lancar dan aman-aman saja. Namun ketika waktu telah mendekati tengah malam, yaitu sekitar pukul 23:50, terdengar suara seperti seseorang sedang berjalan dengan mengenakan sepatu. Ia sengaja diam saja, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. "Siapa kamu? Tunjukkan wujud aslimu. Aku gak takut," katanya sambil berdiri dan bersiap-siap memasang kuda-kuda kalau ada penyerangan yang tak terduga. Rusdi pernah ikut karate dan memegang sabuk hitam, makanya ia bersiap, takut kalau makhluk tersebut menyerang duluan. Perlahan-lahan matanya melihat bayangan seseorang berdiri dan berjalan menuju ke arahnya. Semakin lama bayangan itu semakin jelas membentuk wujud seperti seorang manusia. Rusdi memang bukan seorang penakut, tetapi menghadapi makhluk halus seperti itu, tak urung badannya gemetar. Jantungnya berdebar lebih kencang dan keringatnya pun bercucuran. Dan setelah jaraknya lebih dekat, kira-kira berjarak kurang lebih 2 meter, Rusdi melihat penampakan seorang laki-laki berseragam seperti seorang tentara. Namun sepertinya ia bukan pribumi. Benar apa yang dikatakan orang-orang yang sudah pernah bertemu sebelumnya. Ia seperti orang Belanda, namun ia sempurna, kepalanya ada, tidak buntung seperti yang diceritakan. "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" "Namaku Raffles. Aku adalah tentara Belanda pada masa penjajahan Jepang di tahun 1938. Aku mati terbunuh dengan cara dipenggal kepalaku oleh tentara Jepang seperti ini." Ia pun menunjukkan dan mencabut kepalanya dari badannya, sehingga terlihatlah badannya yang buntung tanpa kepala itu. Melihat keadaan yang membuatnya takut tersebut, tak urung Rusdi pun bergidik ngeri, ketakutan. Ia jijik melihat darah bercucuran keluar dari leher Tuan Raffles tersebut. Dalam pandangannya, tubuh Tuan Raffles bersimbah darah karena kepalanya yang dicabutnya tadi. Rudy seketika merasa mual. Ia memang paling anti dan jijik jika melihat darah. Jangankan itu, ketika kakinya terinjak paku saja, ia ketakutan dan hampir pingsan melihat darah bercucuran dari kakinya yang luka. Namun ia merasa itu hanya halusinasi belaka. Kemudian ia mengerjapkan matanya berulang-ulang. Dan aneh, ia tak melihat sama sekali darah bercucuran seperti saat pertama tadi. Tuan Raffles memasang kembali kepalanya. Kali ini Rusdi memberanikan diri bertanya kepada hantu Belanda itu. "Kenapa kamu selalu mengganggu setiap penjaga yang bekerja menjaga gudang ini? Kamu tahu nggak, mereka sangat ketakutan ketika melihat kamu menampakkan diri. Padahal mereka butuh uang, butuh kerja, dan menghidupi keluarga mereka," ucap Rusdi tegas. "Justru karena aku kasihan pada mereka, maka aku menampakkan diri pada mereka." "Maksud kamu apa? Aku jadi bingung." "Akan aku jelaskan. Siapa nama kamu, hai manusia?" "Namaku Rusdi. Aku penjaga gudang ini dan baru 2 hari menjaga gudang. Karena pemiliknya menaruh barang untuk proyeknya di sini. Itu barang-barangnya, bisa kamu lihat sendiri," kata Rusdi sambil menunjukkan barang-barang proyek milik Pak Haji. "Baiklah, aku dahulu adalah tentara Belanda yang pernah tinggal di sini. Dulu tempat ini adalah markas bagi para tentara Belanda berkumpul, merencanakan, menyiasati untuk melawan musuh-musuh kami, terutama tentara Jepang. Namun naas bagiku, aku tertangkap
oleh mereka ketika sedang menyampaikan sesuatu amanat kepada pimpinan kami. Sehingga aku ditangkap dan dihukum pancong di tiang gantungan. Badanku dibuang oleh mereka di rawa-rawa di belakang gudang ini. Sedangkan kepalaku dikubur oleh mereka di tengah gudang ini. Rusdi terdiam mendengar kisah tragis hantu Raffles tersebut. Ia merasa kasihan dengan apa yang pernah dialami oleh hantu tersebut puluhan tahun silam. Lalu apa yang kamu harapkan dariku, hai Tuan Raffles, agar arwah kamu tenang, kembali dan tidak bergentayangan seperti ini? Sebenarnya, semasa aku hidup dahulu, aku rajin menyimpan uang hasil kerjaku dalam bentuk emas. Aku tidak mempunyai keluarga di sini. Aku hanya anak tunggal dari orang tuaku yang ada di negeri Belanda. Sehingga simpananku itu hanya kusimpan saja di suatu tempat rahasia yang akan kutunjukkan padamu bila engkau mau menolong dan membantuku menyempurnakan tubuh dan kepalaku kembali serta menguburkannya secara layak. Baiklah, aku akan menolongmu, tapi aku tidak meminta imbalan apapun darimu Tuan Hantu. Aku ikhlas dan rela menolongmu tanpa pamrih. Tidak, Rusdi. Aku sudah menunggu berpuluh-puluh tahun untuk lepas dari keadaan ini. Aku telah bersumpah pada diriku sendiri, siapapun yang rela dan ikhlas menolongku, akan kuberikan harta simpananku yang paling berharga, dan akan kutunjukkan padanya bila keadaanku sudah sempurna. Baiklah, kalau itu maumu, kapan aku mulai akan membantumu? Besok malam saja, karena besok adalah hari kejadian tragis itu. Aku sangat berharap agar engkau dapat menolongku, Rusdi. Insya Allah Tuan, semoga saja aku dapat segera mengakhiri penderitaanmu. Aku pamit dulu Rusdi, sampai besok lagi kita bertemu di sini. Lalu hantu tersebut menghilang, disertai datangnya hembusan angin yang kencang. Ya Allah, apa gerangan yang sedang terjadi sehingga sosok tersebut mendatangiku dan memohon pertolonganku untuk menyempurnakan jasadnya. Hingga tak terasa waktu pun telah merangkak pagi. Kembali terdengar kumandang suara azan subuh dari masjid terdekat. Rusdi pun bersiap-siap pulang ke rumah untuk sholat di rumah saja. Ia masih merasakan efek mual di perutnya sejak semalam. Setelah mengunci pintu gudang dan mematikan semua lampu, ia pun pulang dengan perasaan yang masih diliputi tanda tanya besar. Mengapa ia yang diminta tolong oleh hantu Raffles tersebut? Terus harta apakah gerangan yang akan diberikan sebagai imbalannya? Semua pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Ia pun kembali ke rumah. Rusdi memacu sepeda motornya dengan kencang. Sementara hujan pun turun rintik-rintik membelah malam. Ia harus sampai ke rumah sebelum subuh. Ia tak mau ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Setibanya di rumah dan setelah mengucapkan salam, ia pun masuk dan langsung menuju kamar mandi. Tidak seperti biasanya, Siti pun heran melihat perubahan sikap suaminya. Tumben ya si abang main nyelonong aja. Gak seperti biasanya deh. Biasanya suka duduk dulu dan bercerita tentang kejadian yang dialaminya di luar. Setelah siap untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, Rusdi pun berpamitan dengan istrinya. Dek, abang ke masjid dulu ya. Iya bang, hati-hati. Siti bermaksud menanyakan mengapa Rusdi sang suami bersikap aneh itu setelah pulang kembali dari masjid. Setelah lama menunggu suaminya pulang, akhirnya Siti pun menyambut kembali kedatangan suaminya dari masjid. Dan dengan rasa penasaran yang tinggi pun ia bertanya, Bang, maaf, adik mau tanya, kenapa abang kok diem saja, tak seperti biasanya? Suka bercerita dulu sama adik. Ini kok abang diem dan langsung masuk ke rumah? Rusdi pun bercerita pada sang istri bahwa gudang yang ia jaga itu dikabarkan berhantu. Semula ia tak percaya kabar burung itu, namun setelah bertemu dan mengalaminya dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya ia mempercayai dan berbicara langsung dengan hantu tentara Belanda itu. Ia juga bercerita bahwa hantu tersebut telah dihukum pancung oleh tentara Jepang.
dan badan serta kepalanya sengaja dipisahkan. Karenanya, hantu tersebut meminta bantuan untuk menyempurnakan jasadnya kembali agar tidak bergentayangan dan meminta orang-orang untuk menolongnya. Sebagai imbalan, dia akan memberikan harta simpanannya yang ditaruh di tempat rahasia. Kasihan sekali ya bang, tentara Belanda itu. Dia pasti tersiksa selama puluhan tahun mencari orang yang bisa menyempurnakannya agar tidak bergentayangan lagi. Iya dek, malam ini abang berjanji akan mencari tubuhnya yang dibuang di rawa-rawa di belakang gudang itu, serta kepalanya yang mungkin telah menjadi tengkorak karena sudah puluhan tahun terkubur di bawah tanah gudang tersebut. Abang sama siapa rencananya bang? Abang mau minta bantuan adik saja karena abang gak bisa sendirian. Ada seseorang yang harus membantu abang memberi penerangan selagi abang mencari tulang belulang hantu tersebut. Tapi adik takut bang. Takutlah kepada Allah. Kita adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk awal lainnya. Adik mengerti kan maksud abang dan mau kan membantu abang malam ini? Baiklah abang, adik bersedia. Berarti Cecep anak kita dititipkan dulu sama ibu nanti sore ya bang? Iya dek, bismillah, semoga dengan niat yang baik dan tulus, insya Allah semua akan berakhir dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Rusdi tidak mengharapkan imbalan apapun seperti yang telah dijanjikan Tuan Raffles kepadanya. Ia ikhlas dan rela membantu dan menolong untuk menyempurnakan agar arwah dari si Tuan Raffles tenang di alam sana. Kemudian Rusdi pamit pada istrinya untuk beristirahat dan tidur sejenak karena terlalu capek dengan peristiwa semalam, dan nanti malam ia menggunakan tenaga dan pikirannya untuk membantu hantu tentara Belanda tersebut. Malam harinya, Rusdi dan Siti sedang bersiap untuk pergi ke tempat kerja, yaitu gudang Pak Haji Rusli. Semua peralatan sudah dipersiapkan oleh Siti, mulai dari senter, kopi dalam termos, selimut, snack juga, serta sarung tangan. Sementara Rusdi menyiapkan cangkul, sekop, martil, dan beberapa peralatan lain untuk menggali. Bang, nanti kalau si hantu datang jangan jauh-jauh ya dari adik. Adik takut bang, bisa pingsan nanti kalau hantunya malah mendekati adik. Makanya dik, sebelum berangkat baca doa dulu. Sampai di sana juga baca doa juga, agar kita terhindar dari bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dek. Amin ya rabbal alamin, Bang. Si Cecep putra mereka sudah sejak tadi sore mereka titip di ibunya Siti. Untung saja Cecep mau ditinggal. Kalau dia ikut bisa berabe nantinya. Padahal si Cecep paling anti yang namanya ditinggal. Tapi untuk kali ini sepertinya ia menurut dan mau saja dititipkan di tempat neneknya itu. Waktu telah menunjukkan pukul 20:50. Mereka pun bersiap hendak berangkat ke gudang. Ayo kita berangkat sekarang dek, takutnya kemalaman dan hujan. Karena dari tadi sore cuaca mendung dan tidak bersahabat. Ajak Rusdi pada istri tercintanya itu. Ayo bang, sebentar adik kunci pintu rumah dulu. Mereka pun berangkat dengan berboncengan menaiki motor kesayangan. Tak lupa barang-barang yang diperlukan yang sudah dipersiapkan dari rumah pun dibawa. Untung saja cuaca pada malam itu, walaupun mendung telah bergelayut, hujan tidaklah turun. Dalam hati Rusdi berdoa, semoga saja tidak turun hujan malam ini. Kalau tidak, bisa berabe untuk urusan penggalian nanti. Akhirnya setelah menempuh perjalanan beberapa menit, sampailah suami istri tersebut di gudang tempat kerja Rusdi tersebut. Siti pun turun dari motor, sementara suaminya membuka pintu gudang dan menghidupkan seluruh lampu. Sementara barang-barang yang dibawa tadi ditaruh di dalam gudang. Tak lupa sepeda motor dengan julukan si butut itu pun diparkir di belakang gudang. Barangnya Pak Haji banyak benar ya bang, ucap Siti sambil melihat tumpukan barang-barang proyek milik Pak Haji tersebut. Makanya itu, abang disuruh beliau untuk menjaga barang-barang ini, dek. Kalau tidak dijaga, bakalan diganggu oleh tangan-tangan jahil. Setelah membereskan semua peralatan yang mereka bawa, keduanya pun duduk di ruang depan gudang yang ada kursi kayu.
dan memang sudah tersedia di sana. Dan juga mungkin dari penjaga gudang sebelumnya. Kalau adik mau tidur nggak apa-apa. Nanti tengah malam saja kita mencari di rawa-rawa belakang sana, biar abang yang berjaga-jaga, Dek. Karena memang sudah mengantuk dan Siti tidak terbiasa tidur malam di atas jam 9. Maka Siti pun tidur sambil duduk di kursi kayu tersebut. Dengan memakai selimut yang sengaja ia bawa dari rumah, Siti pun tertidur lelap di kursi kayu tersebut. Hingga ia terbangun di tengah malam ketika ia merasa ada angin dingin yang berhembus dengan kencangnya. Sambaran angin pun menerpa wajah Siti. Seketika ia pun terbangun dan menjerit dengan keras. "Abang!" "Apaan itu, Bang?" Jeritnya melengking memecah kesunyian malam. Rusdi yang rupanya sempat memejamkan matanya itu bangkit berdiri dan memeluk Siti serta mencoba menenangkan istrinya itu. "Shh, diam Dek, bentar lagi dia akan datang. Adik yang tenang ya. Baca doa-doa yang adik bisa untuk menenteramkan hati adik," ucap Rusdi sambil menenangkan detak jantungnya sendiri. Ia sangat khawatir dengan istrinya itu. Takut kalau Siti jatuh pingsan. Siti yang menyembunyikan mukanya di pelukan suaminya itu hanya menggeleng perlahan. "Iya Bang, adik sudah baca doa dalam hati. Semoga adik juga kuat ya Bang." Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat. Akhirnya suara tersebut hilang yang diganti oleh kehadiran sesosok yang menyerupai tentara yang berseragam, bersepatu, berkulit putih, serta rambutnya yang agak gondrong, serta berwarna pirang. Ia menatap kedua suami istri tersebut dan bertanya pada Rusdi, "Siapakah dia? Apakah dia istrimu?" "Benar Tuan Raffles, dia adalah istriku. Sengaja aku membawa dia untuk menemaniku dan membantuku untuk mencari dan menggali tubuhmu yang dibuang di rawa-rawa belakang gudang ini. Maafkan aku, wahai istri Rusdi. Aku telah membuatmu takut, tapi aku berjanji, setelah tubuh dan kepalaku disatukan dan dimakamkan dengan layak, aku tidak akan menampakkan wujudku lagi pada kalian. Sekarang untuk langkah pertama, apa yang harus kulakukan Tuan? Mari kita ke rawa-rawa di belakang gudang itu. Tubuhku dulu dilemparkan ke rawa-rawa itu, dan dulu rawa-rawa itu penuh dengan semak belukar. Mungkin kini telah banyak pohon-pohon di sana. Mari kita ke sana sekarang." Rusdi pun membimbing istrinya. Mereka berdua berjalan dan melangkah dengan hati-hati. Siti menghidupkan senter. Sontak jalanan yang mereka lalui terang oleh cahaya senter tersebut. Sementara sang penunjuk jalan tak terlihat, hilang entah kemana. "Dek, pegangin senternya ya. Arahkan ke tempat di mana abang turun dan menggali di sana ya." "Baik Bang, hati-hati Bang. Baca bismillah ya Bang." Dengan rasa yang bercampur aduk antara takut, cemas, ngeri, dan dinginnya udara di malam itu, Siti berdoa dalam hati untuk keselamatan suami tercinta, juga dirinya yang sedang berjuang mencari tulang belulang dari jasad tuan hantu Raffles tersebut. Sambil menyoroti tempat di mana suaminya turun ke rawa-rawa tersebut, Siti memandang ke sekeliling. Benar saja kata Tuan Raffles, tempat tersebut yang dulunya hanya rumput dan semak belukar, serta rawa-rawa pada puluhan tahun silam, kini telah berganti menjadi hutan rimba belantara yang gelap. Hanya di bawah masih ada turunan yang agak licin dan ada aliran air yang bening di sana. "Ya Allah ya Rob, lindungilah suami hamba di sana. Berilah dia kelancaran dan keselamatan agar dapat membantu Tuan Raffles. Amin ya Rabbal Alamin." Siti berdoa dalam hati, menyerahkan segala sesuatunya hanya karena Allah semata. Tiada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain tempat, yaitu di rawa-rawa yang ditunjuk oleh hantu Raffles si Belanda itu, Rusdi turun pelan-pelan ke bawah sembari tangannya menyibakkan semak belukar dengan menggunakan golok yang ia bawa bersama peralatan yang berguna untuk menemukan apa yang dia cari, yaitu tulang belulang atau sisa kerangka dari si Tuan Raffles. "Ah, ini sih ternyata bukan rawa-rawa lagi,
tempat ini sudah menjadi hutan belantara dan sepertinya belum ada lagi yang menjamah hutan ini sejak kejadian tragis itu. Sambil berjalan pelan-pelan, Rusdi mengikuti semak-semak yang tumbuh setinggi dirinya itu. Sambil berdoa juga di dalam hati, memohon keselamatan istrinya, Siti, yang sedang menunggu di atas sana. Tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh. Ternyata ia menginjak tanah yang licin yang tidak ditumbuhi rumput hijau. Tangannya masih sempat memegang dahan pohon yang ada di depannya. Namun kakinya yang terpeleset tidak mampu menahan beban badan tubuhnya. Sehingga ia terjatuh dengan posisi terduduk dan kepalanya sedikit menyentuh batang pohon yang dipegangnya. Allahu Akbar. Rusdi pun pingsan seketika. Entah sudah berapa lama ia pingsan. Antara sadar dan tidak, sayup-sayup ia mendengar suara seseorang yang memanggil dan membangunkannya. Rusdi, Rusdi, bangunlah Rusdi, tugasmu belum selesai. Aku masih butuh pertolonganmu. Begitu suara yang sayup-sayup ia dengar dalam pingsannya. Ia pun melihat kakinya, ternyata kaki kirinya tergores batu-batu yang lumayan tajam sehingga berdarah. Bangunlah Rusdi, tubuhku dibuang tepat di mana engkau tadi terjatuh. Maafkan aku yang telah membuatmu jadi begini, ucap Tuan Raffles dan menampakkan dirinya di hadapan Rusdi. Baiklah Tuan Raffles, saya tetap akan menolongmu hingga penderitaanmu berakhir. Rusdi seolah mendapat kekuatan baru dengan kemunculan Tuan Raffles. Perlahan ia bangkit berdiri sambil menopang tubuhnya menggunakan sekop yang ia bawa. Kemudian ia mencoba berjalan sambil menyeret kaki kirinya yang terluka. Pinggangnya agak terasa sakit, namun semua rasa sakit itu tak dirasakannya. Ia pun bersiap-siap untuk menggali di tempat yang telah ditunjukkan oleh si hantu Belanda tersebut. Sementara di atas sana, Siti sang istri yang menunggu dengan harap-harap cemas sudah mulai gelisah. Sudah lewat setengah jam aku menunggu di sini. Kok abang lama sekali ya? Ya Allah, semoga tidak terjadi sesuatu dengan Bang Rusdi. Tak lama kemudian terdengar suara guntur yang keras sekali. Astagfirullahaladzim. Abang, gimana bang? Sudah ketemu belum bang? Siti berteriak memanggil suaminya dengan suara yang keras. Namun suara teriakannya itu kalah keras dengan suara guntur yang datang kembali. Ia pun hanya bisa pasrah dan terduduk di rumput yang mulai basah oleh rintik-rintik hujan yang mulai turun. Sedangkan Rusdi yang ditunggu sedang sibuk menggali tanah tempat di mana ia terjatuh dengan cangkul yang dibawanya. Keringat mulai bercucuran dari dahi lelaki itu. Dengan sekuat tenaga, ia mulai menggali dan menggali lagi hingga cangkulnya mulai mengenai sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang telah ditemukannya. Berhenti dulu Rusdi, sepertinya yang kita cari sudah ketemu. Terdengar suara Raffles berbicara. Siti yang sedang menunggu sang suami menangis terisak-isak. Bagaimanapun ia amatlah cemas memikirkan suaminya di bawah sana. Guyuran hujan pun tak dihiraukannya lagi. Ia hanya berharap suaminya bisa kembali dalam keadaan baik-baik saja. Ya Allah, berilah perlindungan pada suami hamba dimanapun dia berada. Dan berilah hamba kekuatan untuk membantu suami hamba dalam tugas mulia ini ya Allah. Sesekali terdengar bunyi guntur yang disertai hujan turun dengan derasnya. Siti pun berlari ke bawah pohon yang ada di dekatnya untuk berlindung. Tak berapa lama kemudian hujan berhenti. Siti menggigil kedinginan. Ia menangkupkan kedua tangannya ke depan dada. Giginya bergemelutuk menahan dingin. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ia melihat cahaya yang berpendar-pendar di malam yang gelap itu. Cahaya itu mendekat ke arahnya, memberi terang di tempat di mana ia berdiri. Sehingga cahaya senter yang ia pegang dari tadi kalah terang oleh sekumpulan cahaya itu. Subhanallah, indah sekali, ucap perempuan itu. Dan ternyata cahaya itu berasal dari sekelompok kunang-kunang yang terbang berputar-putar di sekelilingnya. Siti tahu itu adalah pertanda bahwa Tuan Raffles menjaganya.
dengan memberi cahaya di malam gelap dan hujan yang turun, memberi kemudahan suaminya untuk menggali, sehingga tanah yang akan dicangkul menjadi basah dan lembut oleh air hujan. Di tempat lain di mana Rusdi mencangkul dengan seluruh tenaga yang ada pada dirinya, hujan yang turun pun tak dirasakan lagi olehnya. Ia hanya terfikir dengan istrinya Siti yang tinggal sendirian di atas sana. Ia mulai merasakan nafasnya yang mulai ngos-ngosan. "Berhenti Rusdi, sepertinya kita telah menemukan sesuatu," kata hantu Tuan Raffles. Rusdi pun menghentikan kegiatan mencangkulnya. Ia memang merasa cangkulnya mulai mengenai sesuatu yang keras. Lalu ia mengambil sekop dan mulai membuang tanah di tempat ia mencangkul tadi. Sedikit demi sedikit tanah mulai habis dan tampak jelas terlihat oleh Rusdi sebuah kerangka manusia atau tulang belulang yang ternyata masih utuh membentuk badan, tangan dan kaki. Posisi kerangka tersebut dalam keadaan tertelungkup, tentu saja tanpa kepala, karena kepalanya sengaja dipisah oleh tentara Jepang pada waktu menangkapnya dulu. Tak terasa air mata Rusdi menetes di pipinya. Ia segera merasakan sendiri penderitaan dari Tuan Raffles, serta membayangkan sewaktu ia dihukum pancong dan tubuhnya diseret oleh tentara Jepang dan dibuang ke rawa-rawa ini puluhan tahun silam. Dan sekarang setelah menjadi semak belukar dan pepohonan rimbun, sungguh pedih penderitaan yang kau alami Tuan. Belum lagi nanti aku akan mencari tengkorak kepalamu di tengah gudang. Perlahan-lahan ia mengambil kerangka tersebut dan memasukkannya ke sebuah karung beras yang berukuran 50 kilo. Ternyata tulang belulang tersebut walaupun kelihatan utuh namun telah rapuh dimakan usia. Sehingga memasukkannya ke dalam karung tidaklah susah. Pertama kerangka bagian badan, disusul dengan bagian tangan, dan terakhir bagian kaki Tuan Raffles. "Ini benar tulang belulangmu, Tuan Raffles?" Sepi tak ada jawaban. Rusdi menoleh ke arah tempat di mana Tuan Raffles tadi berada, namun ternyata ia menghilang lagi, seperti ditelan malam yang kelam. Dia pergi lagi, tapi alhamdulillah aku telah berhasil menemukan kerangkanya. Baiklah Tuan, bagian pertama telah berhasil, tinggal bagian kedua lagi. Tapi sebelumnya aku akan membawa kerangka ini dulu ke atas sana. Semoga istriku baik-baik saja. Perlahan-lahan Rusdi berjalan menaiki tanah yang meninggi menuju ke atas di tempat di mana istrinya berada dan menunggu kedatangannya. Perjalanan menuju ke atas terasa berat dikarenakan hujan yang turun lumayan deras membasahi tanah sehingga jalanan menjadi licin. Namun akhirnya sampai juga Rusdi menemui istrinya. Rupanya Siti tertidur kelelahan setelah hampir 2 jam menunggu suaminya dengan perasaan cemas dan gelisah. "Dek, bangun dek. Ini abang dek, kita berhasil menemukan kerangka Tuan Raffles. Sekarang mari kita kembali ke gudang untuk menyelesaikan tugas kedua." Siti yang mendengar suaminya membangunkannya dan memanggil dirinya dengan lembut, itu akhirnya terbangun. Siti menjerit memanggil suaminya yang rupanya kini telah berada di sampingnya. "Alhamdulillah bang, adek cemas nungguin abang dari tadi. Berhasil nggak tugas pertama kita?" Rusdi mengangguk sambil menunjukkan karung yang ia bawa. "Alhamdulillah dek, Allah mendengar doa-doa kita sehingga segala urusan kita dipermudah." "Iya bang, tadi juga ada puluhan kunang-kunang di sini bang, memberi penerangan di tempat ini. Tapi karena tadi adik mengantuk sekali, akhirnya adik tertidur dan baru terbangun setelah abang bangunin tadi." Akhirnya kedua suami istri tersebut kembali ke gudang lagi sambil membawa karung yang berisikan kerangka si hantu Belanda tersebut. Setibanya di gudang, Rusdi meletakkan karung itu dan duduk sambil menyelonjorkan kedua kakinya. Ia ingin beristirahat sejenak. Sedangkan Siti menuangkan kopi ke dalam gelas dan menyerahkannya pada suaminya itu. "Kopi bang." "Iya, terima kasih dek." Rusdi pun meminum kopi yang diberikan oleh istrinya itu. Terasa nikmat sekali ketika kopi tersebut melalui tenggorokannya. Rusdi pun menghabiskan kopi yang diberikan oleh istri tercintanya itu.
Enak dek, apa karena abang kecapean ya kopinya terasa enak? Atau karena istri abang yang setia ini yang udah bikin kopinya seenak ini? Udah jangan ketinggian mujinya bang, ntar jatuhnya sakit lagi. Kemudian mereka berdua pun berkonsultasi untuk melakukan penggalian selanjutnya, yaitu mencari titik di mana kepala Tuan Raffles dikuburkan. Kemarin dia bilang bahwa kepalanya itu dikubur dan ditanam di tengah gudang ini, Dik. Tapi sayangnya abang gak tahu persis di mana letaknya. Coba abang panggil dulu bang Tuan Rafflesnya itu. Kalau kita hanya mengira-ngira, takutnya pekerjaan kita akan sia-sia, bang. Kita hanya menghabiskan waktu dan tenaga kita saja. Rusdi pun mencoba memanggil Tuan si hantu Belanda itu. Tuan Raffles, Tuan, bantu kami mencari di mana titik tempat kepalamu dikuburkan, karena hari mulai mendekati pagi. Sesaat Rusdi melihat ke arloji yang melingkar di tangan kanannya itu. Wah, sudah jam 2:30 nih, takutnya gak keburu. Ayo dek, kita berdoa agar kita segera mendapat petunjuk untuk mengetahui di mana letaknya kepala itu ditanam. Lalu keduanya pun berdoa, menengadahkan kedua tangan mereka, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk untuk menemukan apa yang mereka cari. Bersamaan dengan berakhirnya doa mereka itu, tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh di tengah gudang itu. Abang! Siti menjerit dan memeluk tubuh suaminya itu. Ia begitu ketakutan. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, jantungnya berdebar-debar. Sambil memejamkan mata dan memeluk suaminya, ia berkata, "Apa itu tadi, Bang? Adik takut, Bang." "Jangan takut, sepertinya Allah mendengar doa kita. Lihat itu, yang jatuh tadi adalah senter yang adik letakkan di pinggir meja tadi. Tapi lihat, sepertinya ia jatuh tepat di lantai bagian tengah itu, Dek. Di atas keramik yang sudah tinggal setengah itu." Perlahan Siti mengangkat mukanya yang ia tenggelamkan ke dada suaminya, serta melepaskan pelukan dari suaminya itu. Kemudian matanya melihat ke arah senter yang terjatuh tadi. "Lah bang, ini memang benar senter yang adik pegang tadi. Semoga saja benar bang, ini adalah sebuah petunjuk." Mereka berdua berjalan mendekati tempat di mana senter itu terjatuh. Dan benar saja, senter tersebut tepat berada di atas lantai keramik gudang yang sudah tinggal setengah lagi. Mungkin hancur dimakan usia. Rusdi mengambil martil untuk memecah keramik di tengah gudang itu. Baju yang dipakai Rusdi basah oleh keringat. Nafasnya yang memburu pun mulai terasa ngos-ngosan. Tapi semua itu tidak mematahkan semangatnya untuk menggali. "Ayo bang, gali terus bang. Ini sudah lumayan dalam bang. Sudah hampir setengah meter bang. Ayo semangat. Firasat adik mengatakan tidak lama lagi kita akan menemukan apa yang kita cari, yaitu kepala Tuan Raffles." Dan benar saja, setelah penggalian mencapai setengah meter, tiba-tiba saja kepala cangkul mengenai sesuatu. "Berhenti bang, sepertinya cangkul kita mengenai sesuatu bang." Rusdi pun menghentikan kegiatannya. Lalu dengan kedua tangannya, ia mulai menggali lagi lebih dalam. Dan akhirnya kedua tangannya menggapai sebuah tengkorak kepala manusia yang telah terkubur selama puluhan tahun. Anehnya rambut tengkorak tersebut masih utuh dan berwarna pirang, seperti rambut orang Belanda pada umumnya. "Dek, lihat apa yang abang temukan, Dek." "Ya Allah, benar bang, ini adalah tengkorak kepala Tuan Raffles. Lihat saja rambutnya, masih ada dan warnanya pirang bang." "Iya dek, alhamdulillah. Tidak sia-sia apa yang kita kerjakan malam ini. Allah merestui niat baik kita dek. Buktinya sedari awal pencarian kita tadi, kita selalu diberi kemudahan dan diberi petunjuk. Semoga tujuan kita tercapai dek." Rusdi dan Siti pun segera memasukkan tengkorak kepala tersebut dalam karung bersama dengan kerangka yang sudah ia temukan pertama kali tadi. "Baiklah Tuan Raffles, besok kami akan menyempurnakanmu dan menguburkanmu secara layak. Kita akan melapor penemuan kita ini pada Pak Haji dan Pak Kepala Desa Dek. Mereka semua harus mengetahuinya bahwa teror hantu kepala buntung selama ini adalah Tuan Raffles, orang Belanda, yang ingin minta jasadnya disempurnakan
dan dikuburkan secara layak. Tak terasa hari pun sudah menjelang pagi. Saat ini sudah menunjukkan pukul 4:30. Itu tandanya tugas berjaga-jaga Rusdi sudah hampir selesai. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah setelah Rusdi mengikat karung itu di motor bagian depan. Sedang Siti dibonceng di belakang, sama seperti waktu berangkat tadi. Mereka pulang dengan perasaan puas dan bahagia karena berhasil membantu dan menolong Tuan Raffles dan mendapatkan pengalaman yang mendebarkan untuk mereka jadikan pelajaran berharga dalam hidup mereka. Ketika sampai di rumah, Rusdi meletakkan karung yang berisikan kerangka dan tengkorak si Tuan Raffles. Sementara istrinya membersihkan diri dengan mandi dahulu sebelum sholat subuh. Sedangkan suaminya melaksanakan sholat subuh di masjid. Setelah selesai sarapan, tak lama kemudian, Rusdi bermaksud pergi ke rumah Pak Haji dan Pak Kepala Desa. Ia bermaksud melaporkan penemuan kerangka dan tengkorak kepala Tuan Raffles itu pada keduanya, agar dapat dikuburkan secara layak. Dek, temani abang ya ke rumah Pak Haji dan ke rumah Kepala Desa. Abang mau melaporkan tentang penemuan kerangka dan tengkorak ini pada mereka. Iya bang, sekalian nanti kita jemput Cecep ya bang di tempat ibu. Tak lama kemudian keduanya tampak sedang bersiap-siap untuk pergi. Karung yang berisi kerangka dan tengkorak itu kembali diikat di bagian depan motor. Sedangkan Siti pun tetap dibonceng di jok belakang motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rusdi, silakan masuk. Oh, bersama istrimu ternyata. Ayo masuk mbak. Siapa namanya mbak? Tanya Pak Haji. Siti Pak Haji, sengaja kami berdua datang kemari karena ada hal yang sangat penting yang akan kami sampaikan pada Pak Haji. Keduanya pun dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Sementara istri Pak Haji, yaitu Bu Hajah Risma, menyiapkan minuman untuk kedua tamunya itu. Sebenarnya kedatangan saya dan istri saya kemari mau melaporkan tentang sesuatu Pak Haji. Melaporkan apa Rusdi? Sepertinya serius amat nih. Kemudian mengalirlah cerita dari mulut Rusdi. Dari sejak awal ia bekerja bertemu hantu Tuan Raffles. Permintaan Tuan Raffles untuk membantunya mencari kerangka dan tengkorak kepalanya, serta penemuan benda tersebut oleh Rusdi dan istrinya. Jadi selama ini cerita mengenai hantu Belanda kepala buntung itu benar adanya. Benar Pak Haji, dan sebagai imbalan bila saya berhasil menolongnya, maka dia akan memberikan harta yang dia kumpulkan semasa hidupnya di suatu tempat yang ia rahasiakan Pak Haji. Namun kami rela dan ikhlas menolongnya Pak Haji. Kami tidak mengharapkan imbalan apapun yang ia janjikan. Waduh, masa iya dia bilang begitu sama kamu Rusdi? Betul Pak Haji, suami saya tidak berbohong. Saya sempat melihat penampakannya sekilas. Namun karena dia tahu saya penakut, maka dia tidak berlama-lama menampakkan diri. Takut saya keburu pingsan Pak. Ucap Siti tersipu malu. Baiklah, agar saya lebih percaya lagi. Katanya kamu membawa kerangka dan tengkorak kepala hantu Belanda tersebut. Saya penasaran dan ingin melihatnya. Baiklah Pak, karungnya sudah saya bawa. Sebentar saya ambilkan dulu. Rusdi pun bergegas menuju tempat di mana motornya diparkir dan segera mengambil karung tersebut serta membawanya ke hadapan Pak Haji. Rusdi menjatuhkan karung itu di lantai yang berisikan tulang belulang Tuan Raffles itu. Istri Pak Haji yang baru saja kembali dari dapur dan membawa 2 cangkir teh hangat untuk kedua suami istri tersebut berteriak kaget ketika melihat apa gerangan yang mereka bawa. Astagfirullahaladzim, itu apa Pak? Sepertinya itu kerangka dan tengkorak manusia. Benar nggak Pak? Iya Bu, ini Rusdi dan istrinya yang menemukannya. Gimana Rusdi? Penemuan ini harus kita laporkan pada Pak Kepala Desa agar bisa ditindaklanjuti oleh beliau dan seluruh aparat desa untuk dapat dilakukan penguburan secara layak bagi kerangka tersebut. Saya setuju Pak Haji. Tadinya saya juga akan melapor kepada Pak Kades untuk dapat menguburkan tulang belulang ini setelah melapor Bapak. Setelah dirasa siap, Pak Haji, Rusdi, dan istrinya pun segera berangkat ke kantor kepala desa guna melaporkan penemuan mereka tersebut.
Sesampainya mereka di sana, mereka langsung menemui kepala desa dan menceritakan kembali kejadian-kejadian yang dialami Rusdi. Dari mulai perjumpaannya dengan Tuan Raffles hingga penemuan tulang belulang manusia dan tulang tengkorak sang hantu tersebut. Maka gemparlah seluruh penghuni kantor kepala desa tersebut. Banyak yang tidak percaya dan menanyakan kebenaran dari cerita Pak Rusdi dan istrinya. Bahkan sebagian dari aparat desa tersebut mengatakan bahwa cerita itu hanya tahayul dan isapan jempol belaka. Berbagai macam komentar dan spekulasi pun keluar dari mulut para aparat desa tersebut. Namun akhirnya, terlepas dari itu semua, akhirnya kepala desa mengambil kebijakan untuk menyempurnakan dan menguburkan secara layak di pemakaman umum yang terletak tidak jauh dari kantor kepala desa. Akhirnya hari itu juga dilakukan proses penguburan tulang belulang milik Tuan Raffles oleh para aparat desa. Baji Rusdi, dan istrinya hingga para warga yang tinggal tidak jauh dari pemakaman umum tersebut. Mereka semua mendoakan agar arwah Tuan Raffles tenang dan tidak bergentayangan lagi di muka bumi ini. Setelah proses penguburan kembali tulang kerangka dan tengkorak kepala Tuan Raffles selesai, maka Pak Haji Rusdi dan istrinya mengucapkan terima kasih kepada kepala desa dan para aparat. Kami sangat berterima kasih sekali Pak Kades atas segala bantuan yang diberikan. Semoga arwah beliau tenang di sana. Sama-sama Pak Haji, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk membantu warga desa yang membutuhkan pertolongan. Dan akhirnya mereka pun pulang dengan perasaan puas karena telah menyempurnakan dan menguburkan kerangka serta tengkorak itu secara layak. Rusdi dan Siti pun berpamitan pulang pada Pak Haji karena akan mampir ke rumah Ibu Siti untuk menjemput jagoan mereka. Baiklah Pak, kalau begitu saya terima kasih sekali lagi Pak diberi izin malam ini. Insya Allah besok siang saya akan memperbaiki keramik lantai yang hancur Pak. Baik Rusdi, kita pulang dulu ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas segala kerja keras kalian berdua. Sama-sama Pak Haji. Setelah menjemput Cecep, mereka pun pulang ke rumah karena hari sudah sore. Sampai di rumah mereka pun mandi dan membersihkan diri karena sebentar lagi azan maghrib tiba. Besok jadi Bang rencananya untuk memperbaiki lantai gudang itu. Ya jadi Dek, besok kira-kira jam 9 pagi Abang ke sana. Semua bahan telah tersedia di gudang. Kata Pak Haji tadi tinggal ambil saja di sana. Baiklah Bang, besok adik bawakan bekal untuk makan siang Abang di sana ya. Biar besok Abang bisa langsung makan siang saja di sana. Rusdi pun mengangguk tanda setuju. Malam pun mulai merangkak naik. Mereka bersiap-siap untuk tidur dan beristirahat. Di tengah malam di saat keluarga kecil itu sedang terlelap dalam mimpinya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memanggil Rusdi. Rusdi, bangunlah Rusdi. Ini aku, Raffles. Suara itu begitu jelas, namun terasa sayup-sayup sampai di telinga Rusdi. Bangunlah Rusdi, aku akan menepati janjiku padamu. Siti istrinya pun terbangun mendengar suara tanpa wujud yang memanggil suaminya itu. Bang, bangun bang, sepertinya ada yang memanggil nama abang. Rusdi yang sedang tertidur nyenyak, ia pun terbangun sambil mengusap-usap matanya. Ia pun bertanya pada istrinya. Ada apa dek? Kok abang lagi enak-enaknya tidur dibangunin sih? Kan abang capek dek. Abang denger deh, dari tadi tuh ada seseorang yang manggil nama abang. Tapi cuma suaranya saja, orangnya gak ada bang. Adik takut bang. Rusdi. Suara itu terdengar kembali. Secepat kilat ia bangun dari tempat tidurnya dan berkata, Masya Allah, itu kan suara Tuan Raffles, Dek. Dengan segera ia bangkit berdiri dan berjalan keluar, kemudian membuka pintu rumah, mencari di mana asal suara tersebut. Kaukah itu Tuan Raffles? Iya Rusdi, ini aku. Aku akan menepati janjiku padamu. Aku akan menunjukkan tempat penyimpanan hartaku malam ini juga. Tampak oleh Rusdi sesosok tubuh Tuan Raffles yang berdiri di samping rumahnya. Tetapi kali ini ia melihat Tuan Raffles tidak seperti kemarin.
Kalau kemarin wujudnya agak mengerikan dengan tubuh berdarah-darah, apalagi ketika ia mencabut kepalanya itu. Masih terasa mual bila Rusdi mengingatnya. Namun malam ini ia melihat hantu Belanda itu bersih bercahaya. Ia tersenyum. Mungkin karena sudah disempurnakan dan dikuburkan secara layak, pikir Rusdi. Sehingga ia sudah tenang. Maaf Tuan, saya kan sudah bilang saya tidak ingin meminta imbalan sedikit pun Tuan Raffles. Lalu Siti sang istri menyusul dan melihat penampakan hantu Belanda tersebut dan berkata, "Iya Tuan, kami menolong dengan ikhlas tanpa pamrih." Aku tahu itu. Kalian adalah sepasang suami istri yang baik sekali. Tidak salah aku memilih kalian untuk membantuku. Sekarang aku akan menepati janjiku dan memberikan kepada kalian. Karena kalau tidak aku berikan harta tersebut akan sia-sia. Tidak akan bermanfaat bagi kita sesama manusia. Dan akan tersimpan selamanya tiada guna. Sedangkan aku ingin harta tersebut dapat bermanfaat dan berguna untuk anak cucu kalian nanti. Kalian ikut aku sekarang. Aku akan menunjukkan tempat di mana aku dulu menyimpan hartaku itu. Setelah itu hantu Belanda itu menghilang. Rusdi pun segera bersiap-siap untuk berangkat. Ia hanya membawa golok dan kapak saja. Kemudian ia berpamitan pada istrinya. "Abang berangkat dulu ya dek, adik biar di rumah saja, temani Cecep di rumah, hati-hati di rumah." "Iya bang, abang juga hati-hati ya, kan abang sendirian." Rusdi pun pergi keluar rumah untuk mencari harta milik Tuan Raffles yang disimpannya di tempat rahasia. Di halaman ada segerombolan kunang-kunang. Ia berjalan mengikuti arah kunang-kunang itu terbang. Pertama-tama berjalan lurus, kemudian berbelok ke kanan, lalu mendaki, lalu menurun. Dan menurun lagi hingga tibalah ia di sebuah lembah. Rupanya tak sadar Rusdi memasuki kawasan sebuah hutan yang sangat lebat. Wah, mereka sudah berhenti dan hanya terbang berkeliling mengelilingi batu besar itu. Jangan-jangan di sanalah harta Tuan Raffles berada. Aku akan mencoba mencarinya di sana. Rusdi, disinilah aku menyimpan hartaku yang amat berharga. Dahulu sebelum aku tertangkap dan dihukum pancung oleh tentara Jepang. Mereka sempat meminta aku untuk memberitahukan di mana aku menyembunyikannya. Namun aku hanya bungkam, tidak berbicara sedikit pun pada mereka. Dulu aku menutup lubang itu dengan batu besar, dibantu oleh 5 orang teman-temanku, sesama tentara. Namun kami semua tertangkap dan dibunuh. Sehingga cerita akhirnya Rusdi berhasil menggali tempat itu. Bukalah Rusdi, dan nikmatilah hasil perbuatan baikmu selama ini. Aku berterima kasih sekali padamu, karena aku kini bisa tenang. Sedangkan tubuhku, walaupun tinggal tulang belulang, kini bisa disatukan dengan kepalaku. Aku pergi sekarang Rusdi. Terima kasih atas budi baikmu kepada aku selama ini. Tunggu dulu Tuan, harta ini milikmu. Aku tak berhak memilikinya. Semua ini milik kamu Tuan Raffles. Aku sudah memberikannya padamu Rusdi. Arwahku tak bisa tenang bila kau menolaknya. Sekarang ambillah, bawalah pulang. Tunjukkanlah pada istrimu penemuanmu itu. Ternyata isi dalam kotak kayu itu adalah beberapa emas dalam bentuk batangan senilai 24 karat yang tersusun rapi di dalam kotak kayu tersebut. Nilainya entah berapa ratus juta atau mungkin miliaran. Keduanya pun langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mereka rezeki dan karunia yang tak terhingga ini. Siti menangis terseduh-seduh sambil memeluk suaminya. Rusdi pun membalas pelukan istrinya itu dengan erat sambil ikut menangis terharu dan bahagia. Kini mereka berdua tidak akan mengalami kesusahan lagi. Mereka telah menjadi kaya raya oleh harta pemberian hantu Belanda yang telah mereka tolong. Tak lupa Rusdi dan Siti menyisihkan sebagian harta tersebut untuk menolong sesama. Mereka hanya mengambil sebagian dari harta itu dan sebagian lagi mereka sumbangkan untuk membangun masjid, mendirikan yayasan yatim piatu dan membangun rumah sakit. Sedangkan mereka sendiri telah membuka usaha, yaitu membuka toko bahan bangunan yang bekerja sama dengan Pak Haji Rusli.
Ya, mereka menyediakan bahan-bahan guna menyuplai bahan-bahan proyek Pak Haji. Tahukah kalian di mana toko bahan bangunan Rusli dibangun? Toko tersebut adalah bekas gudang pabrik yang telah mereka beli dari Pak Haji Rusli. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.